bedah plastik itu bukan melulu soal estetika, tetapi bedah plastik juga ada mengerjakan rekonstruksi. Kita bisa kerjakan sendiri kok untuk misalnya kasus-kasus terkena luka bakar, baik itu karena air panas atau karena minyak atau karena api. Halo sahabat Premier, kembali lagi bersama saya Nareswari Lila dan kali ini akan menjadi podcast Premier yang paling spesial karena yang pertama saya sudah ditemani oleh dokter yang paling cantik banget di sini. Hai dokter. Halo, hai sahabat Premier semua. Ada Dr. Linda Haryani, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan juga estetik, konsultan luka bakar dan luka. Dan yang spesial kedua dokter, kita ada di ruangan terbaru dari Rumah Sakit Premier. Bagus. Ini adalah kamar VIP dari kami, tempatnya nyaman. Yang paling seru adalah disediakan juga amenities di kamar mandinya juga. Jadi rasanya kalau misalnya habis bedah plastik, di sini jauh lebih nyaman ya dok ya? Pastilah ini lebih nyaman, ya. Enak ya suasananya ya. Betul. Oke banget nih di sini, bener. Nah kita aja yang podcast ngerasa nyaman ya dok ya? Yes. Kalau kita ngomongin soal bedah plastik nih ya, dok, karena silakan. sebelah saya orang yang spesial banget di dunia bedah plastik. Ya. Mungkin akhir-akhir ini yang paling ikonik buat sahabat Premier adalah, oh mungkin saya mau mengubah wajah saya gitu, memperbesar bagian tubuh, memperkecil bagian tubuh. Padahal kan ada beberapa hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Mungkin untuk beberapa sahabat Premier memiliki luka-luka bakar mungkin dok. Apakah itu termasuk dari treatment dari bedah plastik atau seperti apa dok? Iya betul. Halo sahabat Premier, terima kasih banyak kesempatannya. Saya diundang siang hari ini di ruangan yang luar biasa menurut saya. Ruangan ini ya sangat nyaman. Oke, saya ingin menceritakan sedikit bahwa bedah plastik itu bukan melulu soal estetika, tetapi bedah plastik juga ada mengerjakan rekonstruksi. Jadi kita di sini mengerjakan dua hal yang sangat bertolak belakang, yaitu rekonstruksi dan estetik. Untuk rekonstruksi banyak sekali yang bisa dikerjakan. Salah satunya luka bakar atau kelainan kongenital seperti celah pada langit-langit dan bibir, telinga yang tidak terbentuk, jari yang dempet, atau jari yang lebih dari yang seharusnya. Jadi kadang ada jari yang lebih dari 5 di satu sisinya. Itu bisa dibenahi dengan bedah plastik rekonstruksi. Selain itu juga trauma. Untuk luka bakar itu termasuk trauma. Selain luka bakar juga ada trauma karena kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja yang mengakibatkan fraktur di bagian tulang wajah atau fraktur di bagian jari-jari, itu juga bisa dilakukan rekonstruksi oleh bedah plastik, Mbak. Dan mungkin yang selama ini tenar bedah plastik hanya melulu soal estetika, itu juga bisa kita kerjakan. Estetiknya juga kita juga memperbaiki fungsi sih mestinya. Jadi misalnya kantong mata yang mulai besar sehingga kalau baca berbayang gitu. Jadi harus ditarik begini untuk membaca lebih jelas. Atau lipatan yang terlalu menumpuk gitu. Jadi kalau untuk baca harus dinaikin nih matanya supaya tidak berbayang. Itu bisa dilakukan rekonstruksi dengan bedah plastik. Jadi bedah plastik melingkupi rekonstruksi dan estetika, dan kita tidak hanya memperbaiki fungsinya saja, tapi kita juga memikirkan estetikanya supaya hasilnya lebih maksimal dan sempurna. Seperti itu. Oke, berarti kan memang ada bentukan-bentukan yang memang sudah mengganggu, mungkin itu memang harus direkonstruksi kembali gitu. Ada luka karena kerja gitu, kecelakaan kerja, trauma. Kalau misalnya kayak beberapa hal, ada luka habis kecelakaan dokter, kemudian ada bekasnya, itu juga bisa dilakukan juga ya? Bisa. Setelah berapa lama mungkin itu? Itu memang sebaiknya kita lakukan rekonstruksi di atas 6 bulan. Di mana semua fase penyembuhannya sudah berjalan, lukanya sudah, kulitnya sudah matur, dan scar yang memang tidak visible, scar yang kita sebutnya bad ya, bad scar tersebut mengganggu. Begitu kan ya, bisa di wajah atau di tangan atau di tempat lain yang dirasa mengganggu. Itu bisa dilakukan rekonstruksi oleh bedah plastik, Mbak. Dengan banyak cara sih, dengan multiple Z mungkin, atau dengan tandur kulit bisa, atau juga kombinasi treatment supaya scarnya lebih halus. Jadi bisa operasi, bisa non-operatif. Yang operasi yang dengan teknik yang tadi, kalau yang non-operatif banyak. Bisa laser,
Bisa dengan krim atau bisa menggunakan plester khusus sehingga lukanya bisa menjadi lebih visible. Ya, seperti itu. Tapi untuk keberhasilannya bisa sampai berapa persen, Dok? Apalagi untuk beberapa orang kan udah merasa ya, ini luka saya ini dari SMP. Waduh, udah menahun banget nih. Apakah bisa hilang Lama juga? banget dia sampai SMP bertahan nih. Oke. Kalau itu tergantung pada tempatnya sih, tempatnya dan kedalaman lukanya. Jadi kalau yang seperti itu memang kita perlu untuk konsultasi secara langsung untuk kita lihat kualitas dari skarnya dan tempatnya di mana. Kira-kira bisa nggak kita hilangkan atau bisa nggak kita samarkan dengan teknik-teknik tertentu seperti itu. Tapi yang pasti itu tergantung pada letak dan lama dari bekas luka tersebut. Dan kita juga treatmentnya juga macam-macam, bukan hanya satu macam treatment saja. Jadi kita bisa ada banyak pilihan, baik itu non-operatif ya bisa kita kerjakan. Kalau misalnya skarnya masih yang halus, hipertrofiknya tipis, bisa kita kerjakan seperti itu. Atau bisa juga combine dengan surgery apabila memang lukanya cukup tebal, seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang namanya luka kan bisa terjadi di mana aja, Dok. Iya Apalagi dong. untuk ibu-ibu rumah tangga atau yang hobi masak, tiba-tiba, waduh, kena minyak, Betul. luka bakar. Nah, itu apakah langsung sebaiknya pergi ke dokter? Apalagi untuk beberapa wanita kan ngerasa kayak, ini semua aset nih tubuh kita, Oh, ya kan? benar Gak banget. mau ada luka sedikit sampai melepuh, karena Yes. jenis kulit kadang-kadang bisa yang cepet banget ngelepuh. Itu sebaiknya ke dokter langsung dikala itu pergi ke dokter, atau bisa ada nunggu beberapa waktu sampai luka tertentu nih, Dok? Ah, ini penting nih sahabat Premier nih, pertanyaannya bagus banget. Jadi yang paling penting itu mestinya kita bisa kerjakan sendiri kok. Untuk misalnya kasus-kasus terkena luka bakar. Baik itu karena air panas, atau karena minyak, atau karena api. Karena apapun, yang paling penting dikerjakan sebagai penanganan awal, itu adalah dialiri dengan air mengalir. Air mengalir dengan suhu ruang. Gampang kan carinya? Iya. Cari aja keran, suhu ruang mengalir minimal dialiri 20 menit. Itu akan membantu proses pendinginan dari luka bakarnya dan akan membuat luka bakarnya tidak semakin dalam. Dan itu juga ada efek analgesianya. Jadi yang awalnya nyeri, karena dialirin air, dia akan hilang nyerinya. Dan yang awalnya melepuh, karena dialirin air minimal 20 menit, lepuhannya juga bisa hilang. Karena kedalaman lukanya menjadi lebih dangkal dengan dialirin air. Jadi itu gampang banget. Tidak perlu cari tepung, cari odol, cari minyak. Zaman dulu kan begitu ya. Bener. Nah, mungkin untuk sahabat Premier yang lainnya juga penasaran untuk mengatasi luka-luka yang lainnya mungkin di area wajah, apalagi untuk wanita, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Nah, sahabat Premier, kita kembali lagi bersama dengan Dr. Linda di sini. Tadi kita sebelumnya sudah membahas mengenai dengan luka bakar gitu. Itu yang di tubuh. Kalau di muka itu kan memang kadang-kadang muka lebih sensitif ya, Dok ya. Yes. Itu apakah penanganannya sama, harus diguyur air 20 menit atau mungkin ada cara lain? Iya, terima kasih ya. Memang di wajah itu sensitif, lebih nyeri. Kenapa? Karena kulit wajah yang tipis itu di wajah. Ya. Kulit tubuh yang tipis itu di wajah. Itu negatifnya. Tapi positifnya, karena dia tipis, kayak pembuluh darah, penyembuhannya akan lebih cepat. Jadi walaupun nyeri, walaupun rasanya udah mau stres gimana, kena percikan minyak mungkin, atau kena percikan air panas, segera guyur dengan air mengalir, itu saja kuncinya. 20 menit, minimal 20 menit, bisa sampai 2 jam. Tapi kita harus pertahankan supaya tubuh tetap hangat ya. Ini berbahaya pada anak kecil atau orang tua karena kulitnya lebih tipis. Nanti akan terjadi resiko hipotermi atau kedinginan. Jadi bisa sampai 2 jam. Itu akan benar-benar membantu mendinginkan luka bakarnya dan mengurangi proses luas dari luka bakarnya, dan dia akan mengurangi kedalaman dari luka bakarnya. Dan itu gampang banget dilakukan. Jangan direndam. Karena kalau direndam, suhu sekitar airnya akan berubah mengikuti suhu tubuh. Jadi nantinya akan panas juga. Jadi sama aja kayak direndam di air panas. Jadi yang paling benar, air mengalir
20 menit minimal, dan setelah itu cukup dikeringkan dan dioles moisturizer, salep moisturizer. Bisa beli kok, dijual bebas ya, yang mengandung silver sulfadiazin, itu aja dioles terbuka. Dan kalau memang dirasakan nyeri atau lukanya cukup luas, bisa segera datang ke tenaga medis terdekat, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit, it's okay. Yang penting penanganan awalnya dulu yang harus segera dilakukan. Tapi saya penasaran dok, kalau misalnya aloe vera gel itu bisa membantu atau enggak? Atau lebih baik tetap air? Yes, aloe vera gel. Ntar kena luka bakar, cari dulu aloe vera gel ya. Belum tentu ada lagi, golden periodnya akan hilang. Jadi yang gampang aja. Tetap air ya, pertolongan pertama aja. Ya dok ya? Yes, pertolongan pertama yang paling mudah dan gampang, air. Udah mengalir, suhu ruangan, nggak perlu dingin, jangan yang anget, jangan yang panas apalagi. Jadi itu aja, itu paling gampang. Jadi lupakan yang lain. Itu mungkin nanti setelah pertolongan pertama dikerjakan, karena itu akan membuat fungsinya akan pulih lebih baik, kualitas kulitnya akan pulih lebih baik, dan hasil akhirnya itu yang kita harapkan juga akan lebih baik. Nah, tapi untuk masalah kulit itu kan banyak banget ya dok ya. Misalnya nih, apalagi yang sekarang lagi viral nih, mulai dari masalah, oh iya salah skincare, kulitnya rusak, itu penanganannya berarti harus ke dokter dong. Makanya mesti ke tenaga medis atau dokter yang kompeten ya, untuk menggunakan krim-krim dan sebagainya. Iya, apalagi lagi rame kan sekarang dok. Iya, viral banget ya. Ya, memang itu nanti takutnya kan membuat kualitas kulitnya jadi menurun ya kan, kualitas kulitnya jadi lebih kendur karena kolagenasenya juga lebih cepat hilang, seperti itu ya. Nantinya untuk rekonstruksi bisa dikerjakan oleh bedah plastik. Pokoknya kalau memang ada masalah tertentu yang memang dibutuhkan tenaga medis khusus, langsung aja, jangan ditunda-tunda gitu ya dok. Betul sekali. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari dokter gitu untuk sahabat Premier, karena kan saya yakin pasti banyak banget yang concern sama kulitnya, sama badannya, apalagi wajah nih dok, yang paling penting untuk kita semua. Silahkan dokter. Oke, terima kasih. Halo sahabat Premier, saya Dr. Linda. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa pentinglah kita untuk selalu datang ke dokter yang memang berkompeten, yang sesuai dengan bidang ilmunya. Dan di sini bedah plastik siap membantu dalam hal memperbaiki secara fungsi dan juga membantu dalam hal memperbaiki secara estetika, di mana nantinya itu akan berjalan secara beriring untuk proses kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, dan nantinya kita akan perlu untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Linda. Thank you so much untuk waktunya. Sehat terus, semakin sukses. Amin. Ini kapan bikin saya cantik lagi? Oh, udah oke. Jadi untuk sahabat Premier juga yang punya masalah kulit, luka bakar, luka lama, boleh. Ya kan? Boleh. Asal bukan luka hati. Waduh, nggak bisa ya dok? Nggak bisa. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Linda. Sama-sama. Untuk sahabat Premier juga terima kasih banyak untuk waktunya. Jangan lupa di-share, komen, subscribe juga. Share sebanyak-banyaknya di grup kalian kalau ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk saksikan terus podcast-podcast yang lainnya. Dah.